Anu nih apa tuh? Anggotanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok D4 atau posisi overdrive yang akan mempresentasikan hasil diskusi dari kami mengenai power flow dan gear ratio transmisi otomatis posisi overdrive atau D4. Untuk anggota dari kelompok kami sendiri, yang pertama ada Adi Nugroho, kemudian Aldi Nurrahman, kemudian Vito Erlangga, terus saya sendiri Rahmat Nur Hidayat, lalu ada Rio Prayoga, dan Muhammad Akmal Avicenna. Nah, yang pertama ini ada komponen dari penahan yang bekerja pada saat posisi overdrive yang akan disampaikan oleh saudara Rio Prayoga. Untuk komponen penahan yang bekerja pada posisi overdrive di transmisi otomatis antara lain itu ada C1, terus C2, ada B2 dan ada B0. Nah, untuk yang simbol-simbolnya tuh pakai kayak gini. Ini C1, C2, B2 dan B0. Nah, untuk C1 sendiri itu adalah forward clutch yang berfungsi untuk menghubungkan input shaft dengan planetary ring gear depan. Dan untuk C2 itu adalah direct clutch yang berfungsi untuk menghubungkan input shaft dengan planetary sun gear depan dan belakang. Terus B0 itu berfungsi untuk mencegah overdrive sun gear berputar baik searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Dan untuk B2 atau second brake itu berfungsi untuk mencegah F1 berputar searah dan berlawanan arah jarum jam, sehingga mencegah planetary sun gear depan dan belakang berputar berlawanan arah jarum jam. Oke, selanjutnya ini ada power flow atau aliran dari posisi overdrive atau D4 yang akan disampaikan oleh saudara Aldino Rahman. Baik, untuk power flow dari posisi overdrive, yang pertama yaitu dari input shaft menuju ke C1 atau forward clutch, kemudian menuju ke ring gear depan, kemudian ke pinion gear, menggerakkan carrier depan menuju ke intermediate shaft. Kemudian yang kedua, dari input shaft menuju ke C2 atau direct clutch, langsung memutar sun gear depan. Pada power flow pertama, putaran ring gear searah jarum jam dan putaran pinion terhadap sun gear saling berlawanan. Namun, karena putaran sun gear pada power flow kedua searah jarum jam, maka pinion gear bersama carrier akan tertahan. Ring gear dan sun gear berputar searah jarum jam dan planetary gear depan berputar bersama-sama menghasilkan penggerak langsung. Kemudian yang ketiga, dari intermediate shaft menuju ke overdrive planetary carrier, kemudian menuju ke overdrive ring gear, kemudian menuju ke gear output. Kemudian di sini B2 B2 atau brake bekerja untuk membebaskan sun gear depan dengan C2 atau direct clutch. Namun pada posisi overdrive, karena F1 tidak bekerja, maka B2 ini tidak berpengaruh terhadap posisi ini. Dengan terbebasnya C2, maka sun gear depan berputar berlawanan arah jarum jam sampai F1 atau one way clutch aktif. Kemudian tadi pada power flow yang ketiga, karena di sini B0 aktif, maka B0 ini akan menghentikan overdrive sun gear, sehingga putaran dari carrier akan diteruskan langsung menuju ke overdrive ring gear menuju output. Dan sun gear pada overdrive ini tertahan oleh B0. Baik, selanjutnya ini ada gear ratio dari posisi overdrive yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Sebelumnya, untuk jumlah gigi dari planetary sisi depan ini ada sun gear berjumlah 39, kemudian pinion gear itu ada 16, kemudian ring gear
jumlah 71. Kemudian yang di bagian rear overdrive atau posisi D4 itu untuk sun gear berjumlah 27, kemudian pinion gear berjumlah 18, dan ring gear berjumlah 62. Nah, untuk menghitung gear ratio planetary total di posisi overdrive ini, kita menghitung di bagian planetary depan terlebih dahulu, yaitu berupa drive gear atau penggerak, itu ring gear, dan sun gear, dikarenakan mendapat input. Kemudian untuk driven gear atau yang digerakkan itu planetary carrier. Nah, untuk planetary carrier ini, untuk menghitung jumlah giginya berasal dari jumlah gigi ring gear dan sun gear di total. Lalu untuk menghitung gear ratio planetary gear depan, itu driven gear dibagi drive gear. Nah, untuk driven tadi, itu berjumlah 71 ditambah 39 atau 110, kemudian dibagi drive gear atau jumlah ring gear ditambah sun gear. Nah, itu juga berjumlah 110. Jadi untuk gear ratio planetary gear depan itu 1. Nah, kemudian untuk gear ratio overdrive planetary gear atau yang bagian sini, itu untuk drive gear itu dari planetary carrier. Nah, seperti tadi, untuk planetary carrier itu untuk giginya total dari ring gear dan sun gear. Nah, untuk yang digerakkan atau driven itu ring gear yang kemudian terhubung ke output. Untuk menghitung gear rasionya, itu driven gear dibagi drive gear. Untuk driven tadi berjumlah ring gear atau 62 dibagi dari drive gear, itu planetary carrier totalnya 27 ditambah 62 atau 89. Jadi untuk hasilnya yaitu 62 dibagi 89, hasilnya 0,6966. Nah, untuk gear ratio total ini, untuk gear ratio planetary gear depan dikalikan dengan gear ratio overdrive planetary gear, yaitu 1 dikali 0,6966 dan hasilnya 0,6966. Nah, sekian presentasi mengenai power flow dan gear ratio untuk transmisi otomatis posisi overdrive. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Dari kelompok kami cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.